Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 434 akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan linear programming dalam konteks akuntansi biaya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai perusahaan, di mana kita semua tahu bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah mencari profit. Dalam konteks kali ini, profit bisa juga disamakan dengan contribution margin, yaitu sales atau penjualan dikurangi dengan variable cost. Dalam realita yang terjadi, perusahaan bisa saja mengeluarkan lebih dari satu produk. Misalnya, ada perusahaan makanan yang memproduksi lollipop dan juga permen. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan contribution margin atas produk-produk yang dihasilkannya? Apakah kombinasi 3 ton lollipop dan 5 ton permen akan mendapatkan keuntungan yang maksimal? Atau malah sebaliknya? Dalam hal ini, perusahaan bisa saja melakukan trial and error, yaitu percobaan mengombinasikan kedua produk tersebut hingga menemukan titik produksi dengan profit yang maksimal. Tetapi tentu saja, trial and error membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang sangat besar. Nah, atas permasalahan itulah konsep linear programming diperlukan agar perusahaan bisa menemukan titik pasti untuk memaksimalkan keuntungan tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya. Setelah perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan, perusahaan tidak langsung melakukan produksi, karena perusahaan juga memiliki keterbatasan sumber daya atau constraint, seperti contohnya keterbatasan mesin untuk memproduksi atau keterbatasan tenaga kerja. Nah, agar lebih memahami penggunaan linear programming, langsung aja yuk simak pembahasan soal berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal tentang linear programming. Di sini terdapat soal, akan saya bacakan soalnya. Folders Office Supply itu membuat dua tipe paper patch, yaitu tipe legal dan reguler. Satu box legal patch itu memerlukan 20 menit untuk waktu produksinya, sedangkan satu box reguler memerlukan waktu 10 menit untuk produksi. Untuk mengerjakan pekerjaan ini ada 2 orang pekerja yang beroperasi selama 7,5 jam per hari dalam 5 hari kerja 1 minggunya. Perusahaan dapat menjual kombinasi box legal dan reguler itu maksimal 300 box per minggunya. Kemudian legal patch itu memiliki contribution margin per boxnya ada $18, sedangkan regular patch memiliki contribution margin $12 per box. Kemudian diminta dengan metode grafik menentukan kuantitas dari legal box dan regular box yang harus diproduksi per hari untuk memaksimalkan contribution margin-nya. Baik, pertama diketahui Folders Office Supplies memproduksi 2 tipe paper patch, yaitu reguler dan legal. Selanjutnya, untuk mempermudah pengerjaan, maka saya akan melambangkan satu box legal dengan huruf X, sedangkan satu box reguler dilambangkan huruf Y. X membutuhkan waktu produksi 20 menit, sedangkan Y membutuhkan waktu produksi 50 menit. Kemudian jumlah maksimal yang dapat dijual oleh perusahaan setiap minggunya adalah 300 box. Kemudian perusahaan memiliki 2 pekerja yang bekerja 7,5 jam per hari dalam 5 hari kerja per minggu. Diketahui juga contribution margin X 18 per box dan contribution margin Y 12 per box. Kemudian mari sebelum kita melakukan memasukkan persamaan ke grafik, kita perlu membuat persamaannya terlebih dahulu. Pertama, persamaan untuk menentukan contribution margin max-nya yaitu 18X plus 12Y. Ini didapat dari 18 ini adalah contribution margin milik X, sedangkan 12 ini contribution margin milik Y tadi. Kemudian yang kedua ada pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 300. Pertidaksamaan ini didapat dari
jumlah maksimal yang bisa diproduksi perusahaan. Jadi perusahaan hanya mungkin memproduksi sebanyak 300 box atau kurang dari 300 box per minggunya. Maka diperoleh pertidaksamaan berikut ini. Yang ketiga, ada pertidaksamaan 2/6x plus 1/6y kurang dari sama dengan 75. Ini adalah pertidaksamaan yang diperoleh dari waktu produksi dari X dan Y. Di mana kita ketahui X itu membutuhkan waktu produksi 2/6 jam atau 20 menit. Kemudian Y memiliki waktu produksi 1/6 jam atau 10 menit. Sedangkan 75 ini adalah waktu pengerjaan maksimal dari dua pekerja tadi. Ini dapat angkanya dari 7,5 jam per hari, dikali 5 hari kerja, dikali 2 orang pegawai, dapatlah 75 jam. Kemudian untuk menyederhanakan pertidaksamaan ini supaya lebih enak kita masukkannya ke grafik, maka kita kalikan 6 kedua sisinya. Maka diperoleh pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 450. Maka akan diperoleh grafik seperti ini. Dilihat dari grafik ini, kita mengetahui ada area yang gelap, area yang agak gelap, dan area yang lebih terang. Area yang visible itu adalah area yang paling gelap karena ini adalah persinggungan dari kedua area. Kemudian dari area visible ini adalah area yang mungkin untuk perusahaan untuk memproduksi. Sedangkan garis yang ada di tepi dari area visible ini adalah titik maksimum yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam waktu produksi. Nah, dari titik-titik maksimum di sepanjang garis ini, kita perlu menganalisis mana titik yang paling maksimum sehingga nanti bisa menghasilkan contribution margin yang paling besar. Yang pertama kita analisis di sini, di titik ini adalah koordinat 0,300. Maka kita kalikan dengan contribution marginnya, di mana X yaitu 0 kita kalikan dengan 12, kita kalikan dengan 18 maksudnya, dan 300 ini sebagai koordinat Y kita kalikan dengan 300. Begitu juga dengan kurva yang kedua, garis pertidaksamaan yang kedua, yaitu di sini ada persinggungan kedua itu di sini, ini 225,0 koordinatnya. Maka kita kalikan dengan contribution margin, didapat angka seperti ini, 18 ini contribution marginnya, kita kalikan dengan 225, yaitu koordinat Y-nya. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis titik yang di tengah ini, titik yang kebetulan ini adalah persinggungan dari dua garis. Maka didapat koordinat 150,150. Contribution marginnya yaitu 12 kali 150 ditambah 18 kali 150, didapat angka 4.500. Dari ketiga titik maksimum tadi, kita ketahui bahwa contribution margin yang paling besar yang bisa didapat perusahaan adalah 4.500. Maka kita akan memakai titik yang nomor 3 ini karena contribution marginnya adalah yang paling besar. Maka sebaiknya produksinya yang dilakukan oleh perusahaan adalah 150 box reguler per minggu dan juga 150 box legal per minggu. Nah, ini masih dalam bentuk per minggu, sedangkan di soal tadi kita diminta dalam bentuk hariannya. Maka karena ada 5 hari kerja dalam satu minggu, maka kita bagi 5, sehingga perharinya itu ada 30 box masing-masing. Jadi ada 30 box legal dan 30 box reguler. Demikian penjelasan dari saya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal ini, Ajax Company memproduksi 3 produk, yaitu produk A, B, dan C menggunakan material X dan Y. Nah,
diketahui material X-nya itu membutuhkan cost sebesar $3 per ton dan material Y membutuhkan $4 per ton. Nah, di sini juga ada data mengenai produk A, produk B, dan produk C itu membutuhkan seberapa banyak material X dan Y. Nah, di soal ini kita diminta menggunakan metode grafik untuk menentukan minimum cost-nya. Langsung aja kita bahas soalnya. Nah, diketahui dari soal tadi itu kan material X-nya membutuhkan biaya $3 per ton dan material Y-nya membutuhkan $4 per ton. Nah, kita di sini langsung saja buat persamaannya dari input tadi. Itu kita dapat persamaan 3X plus 4Y. Nah, dari info yang ada di soal tadi, kita mendapatkan persamaan untuk produk A yaitu 4X plus 8Y lebih besar sama dengan 32. Sedangkan produk B 7X plus 2Y lebih besar dari 14. Sedangkan produk C 1,5Y 1,5X ditambah 5Y lebih besar dari 15. Nah, sehingga dari 3 persamaan tersebut kita dapat memasukkannya ke dalam grafik. Di sini ada garis A, B, dan C itu untuk tiap-tiap persamaan tadi. Nah, dari ketiga garis tersebut terdapat perpotongan garisnya. Di situ ada titik perpotongannya. Masing-masing kita namai titik A, B, C, dan D. Nah, dari grafik itu masing-masing titik itu kan mempunyai titik koordinat X dan Y. Terus kita masukkan ke persamaan kita yang tadi yaitu 3X plus 4Y. Nah, kita dapat di tabel ini di poin A itu X-nya 0, Y-nya kan 7. Nah, kita masukin ke persamaan tadi 3X yaitu 3 kali 0 kan 0 dan 4Y. 4 kali 7 itu 28. Nah, kita tambahkan saja itu jadi $28. Itu adalah cost minimal yang dibutuhkan. Nah, untuk poin B sama caranya seperti tadi, tinggal dikali, itu kita mendapatkan hasil 17 dan di poin C kita mendapatkan 21 dan poin D kita mendapatkan 30. Nah, dari keempat poin tersebut, titik B memperoleh nilai minimum cost yang paling rendah yaitu 17. Nah, di sini dapat kita simpulkan dari grafik ini itu minimum cost-nya terdapat pada poin B, yaitu kita harus menggunakan material sebesar 1 dan material X sebesar 1 dan material Y-nya kita membutuhkan 3,5 saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon minta maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini.